insya Allah dosa-dosa kita ini udah dibakar, udah kebakar. Tapi juga jangan menjadi puas, karena bagaimanapun terbakar dosa kita tergantung bagaimana kita mengamalkan Ramadan dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Di banyak orang yang berpuasa juga hasilnya nihil begitu. Apatah lagi orang yang tidak berpuasa. Sering saya katakan saudara sekalian, orang yang sholat saja saudara, masih ada batu sandungan. Ini keadaan puas itu. Jangan mentang-mentang dia tidak sholat, tidak puasa gitu ya, merasa diri kita ini wah begitu, enggak. Contohnya apa? Orang yang sholat ini, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Karena apa? Karena dia sholat juga, dia haji juga, dia puasa juga, tapi membiarkan anak yatim dan fakir miskin hidup telantar gitu. Sama juga dengan saudara, ketika sering infak sedekah, jangan puas dulu saudara. Ayo kita muhasabah. Bulan Syawal bulan peningkatan. Ayat begini bunyinya, mungkin saudara-saudara tahu itu. Ali Imran ayat 90. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," kata Allah. Ini dalam infak, sedekah, zakat. Bahkan di amwal wa anfus. Orang yang berjuang itu menginfakkan hartanya dan juga bukan sekedar harta, jiwanya. Nah, sekarang harta sih. Allah katakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Perhatikan baik-baik. Ingat, saya ulang. Tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum dia infakkan hartanya yang dia cintai. Duit, saya mau tanya nih. Ada yang begini nih, antum, dua nih. Ini kita praktek aja nih. Nih, satu lagi yang ini bercabut dari dompet nih. Udah bisa di sini, udah ini mengklasifikasi. Nih, saya mau tanya nih. Ini 3 warna nih. Ini atuh. Yang mana yang Anda cintai? Farid, kemana? Merah kan? Yang infak yang mana? Hijau. Jujur nih orang. Jadi yang infak itu ya nggak usah kan siap-siap menerima infak ya. Artinya apa? Saya suka memberikan edukasi, motivasi, pengertian. Nah, ini juga kita yang ke depan nih di bulan Syawal nih. Katakanlah sekolah farmasi, sekolah tinggi teknologi mutu ya. Ketika ada katakanlah bencana alam, apalah musibah di kampung sebelah atau menjauh di sana, yang kita ingin membantu saudara kita, di mana sudah sama-sama kita ketahui, kan begitu ya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhihi ma yuhibbu nafsihi. Maka 2 sekolah ini bersama dengan BPH dan pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kalimantan Barat ingin mengumpulkan dana membantu saudara kita yang ada di sana, di sebelah sana, entah musibah kebanjiran kah, kebakaran kah, apalah musibah itu. Maka katakanlah ketuanya Pak Maksum dari 2 sekolah ini, Pak Maksum ingin pengumuman kepada karyawan, dosen 2 sekolah ini, atau juga kepada masyarakat, mohon bantuannya kepada saudara kita tertimpa musibah, katakanlah kebanjiran di Pasir Naga, katakan gitu ya. Maka baik berupa uang, gitu kan, baik berupa sembako, ini yang kurang bagus nih kadang-kadang, dan juga pakaian bekas. Yo, gue mau tanya nih, pakaian bekas. Pak Tusmin, pakaian bekas ini masih cinta? Nah, pakaian bekas sudah kita nggak cinta, berarti
bagus C, B dulu ya. A, C, nilai itu kayak farmasi kan, DTM. C di bawah. Tidak sempurna, kenapa? Karena yang diimpakan harta yang nggak cintai apa itu? Pakaian bekas. Kenapa sih ngomong? Kepada kaum muslimin nggak usah mohon bantuannya kepada saudara kita yang kena musibah dan di kampung sebelah, baik berupa uang maupun sembako atau pakaian baru. Berani ngomongin ya? Berani nggak? Maksud itu arti? Pakaian baru berani. Kalau ngomongin nggak berani ya pakaian bekas masih itu yakin itu. Yang terjadi pakaian bekas. Artinya apa? Nih, buka almari, bukan pakaian bekas yang dibutuhkan. Bahkan ketika bencana di Munes, jangan kita ya, pakaian berlimpah. Pakaiannya udah cetian udah banyak pada bolong lagi kan itu ya. Bukan enggak? Nah, artinya apa? Contoh saja. Buka almari, ada pakaian yang kita suka, ada 5, ada 6. Ambil itu 2 biji. Kasih juga pakaian bekas, enggak apa-apa itu. Tapi yang pakaian yang kita cintai, turunkan itu semua. Begitu saudara. Jadi, baik Ramadan kemarin itu tadi saya katakan, yang sholat saja, yang puasa saja, kami sha'imin min siyami ilal ju'atus. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Begitu pula sholat, begitu pula infak sekalian. Nah, kemarin ketika ada pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten datang, mari ya, kita sedang menggalang dana untuk bantuan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, betul? Sehingga Pak Dr. Samsul ngomongnya enak bener itu, bukan enak pas itu. Alhamdulillah, karena PDM belum untuk Lazis, maka serahkan dananya ke Lazismu yang ada di Panungan, kabupaten, kota yang ada di Karachi. Saya informasi yang terakhir ada 30 juta itu. Kata Pak Sam, tolong yang menyumbang jangan sampai lewat bulan Juni. Kenapa? Umpamanya katakan Pak Uri menyumbangnya lewat bulan Juni. Kata Pak Sam, silakan Pak Uri. Kalau bulan Juni nggak bisa kemari, langsung bawa ke Palestina. Iya kan gitu ya. Jadi Pak Uri kalau menyumbang bulan Juni, antri di sono. Kena peluru macam-macam kita nggak tahu kan ya. Artinya apa sih sekalian? Dan ingat itu. Dan ingat. Ya. Coba. Kita mau coba berpikir yang jernih. Ya. Kapan kita infak? Kapan kita zakat? Kapan kita sedekah? Lihat ayatnya. Pertama ayatnya udah sama-sama saya jelaskan. Surat Al-Munafiqun. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kita nih. Bukan lain. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu, keluargamu, pakai mu, kalau ada TV Muhammadiyah TV-mu ya, menjadi penghalang. Jangan jadi penghalang hartamu dan anakmu, keluargamu, menjadi penghalang untuk mengingat Allah. Kira-kira gimana? Ini kan kadang-kadang mengingat Allah sederhana kita ngomong ya. Zikir, Allah Pak, alhamdulillah, Allah Pak, betul. Kau lihat, tapi kepikirin. Nanti Maria, tadi saya ngomong 400 menit tadi. Sama dia sama Diki tadi saya bicara. Zikir yang benar adalah mengingat Allah baik dengan qauli ucapan, nggak cukup, harus pikirkan, ya. Dan harus Maria bilhaq, implementasi. Prakteknya kayak apa? Kebetulan tadi contohnya Pak Maksum, anaknya sekolah di UIN Lampung. Ketika Pak Maksum ingat anak Pak Maksum di Lampung, kalau pakai bahasa Arab, Pak Maksum zikir kepada anaknya di Lampung. Pak Maksum nggak bilang anak saya, gitu nggak nih Pak Maksum? Anak saya. Kalau dia bilang anak saya gila kan gitu ya? Iya ya. Anak saya udah bayaran belum sekolah?
Iya ya, anak saya sehat atau sakit? Ada kontak. Zikir kepada Allah, iya. Apa perintah Allah ini? Apa larangan Allah? Itu yang mesti dipikirkan. Itu zikir yang paling mantap sekali. Nah, jangan jadi penghalang kata Allah. Lihat saya ini Pak. Salah satu bentuk zikir kita itu adalah, coba, kan subhanallah ta'ala alhamdulillah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan hartamu yang Allah berikan rezeki kepada kita. Jadi sekarang ini Anda mendapat hasil, mendapat gaji, jangan di otak kita semata-mata gajian dari farmasi, gajian dari RT. Tidak. Semua itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya perantara saja. Nah, oleh karena itu Allah berikan rezeki kepada kita, Allah minta diinfakkan, disedekahkan. Kapan? Ini dia nih. Allazina yunfiquna amwalahum maka anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Saya mau tanya. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah apa? Qobliyah? Belum. Kalau ba'diyah? Sudah. Di sini ada qobliyah. Sebelum apa? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ingat tuh, belum mati. Infakkan hartamu sebelum. Ini bukan maut, belum mati, Pak. Ketika satu maut saja udah nggak bisa. Jadi infak harta kita itu yang bisa menolong kita infakkan ketika qabli. Sebelum kita hadapun maut, sebelum mati, bukan sesudah mati. Ingat itu, ini Quran. Pak, hadis mau liwat. Pak, Quran mau liwat. Ada hadis perintangi, yang mesti ngarah siapa? Hadis Quran. Hadis. Jadi kita infak itu sebelum mati, bukan mati, Mas. Ya, udah bayar video nanti kita cerita panjang sekali. Jadi sebelum kita mati, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rupanya begini Pak, nanti kita nih ada yang pengalaman nggak kira-kira? Pak Tusmin pengalaman nggak? Nanti ini kalau kita mau mati satu maut, ada kayak running text, ada gambaran tuh. Saudara kalau mati alamatnya di mana? Udah mati nih, di mana alamatnya? Di akhirat, betul kan? Di mana alamatnya akhirat? Ada dua alamatnya. Satu surga, satu. Nah, ada bayangan, ada teks. Maka karena hidupnya dia belum infak, ya, dia belum sedekah, dia belum zakat, maka ada gambaran dalam hidupnya itu bahwa dia akan mengalami hal-hal yang sangat berat, itu siksa neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, menyesal. Ya Allah, berdoa udah di Quran. Ya Allah, tolong berikan aku hidup sedikit kali. Sebentar ya Allah, satu hari mau ngapain? Saya mau infak, mau jadi orang yang soleh. Bisa nggak kira-kira? Coba ada pengalaman nggak kira-kira? Kalau mau pengalaman mati dulu dengan ketahuan dulu ya. Ya kan nggak ada pengalaman ya. Oh, boleh Anda doktor ya kan? Boleh Anda profesor, tapi nggak pengalaman sih. Jadi artinya apa? Kita itu akan menyesal karena belum beribadah. Katakan apa aja, belum berinfak. Maka dia minta, laula akhartani ila ajalin qarib, fasalakum minas sholihin. Mau ngapain kita kepada Allah? Supaya diberikan hidup sebentar saja, mau ngapain? Mau bersedekah, menjadi orang soleh. Maka kata Allah ketika laula akhartani ila ajalin qarib, fasalakum minas sholihin, wala yu'ahhilullahu nafsan idza ja'a ajaluha. Maka setiap jiwa kata Allah, kalau Allah tetapkan mati itu nggak bisa dimajukan dan nggak bisa dimundurkan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Wah, ini saya menerjemahkan khabir bukan tahu.
Sesungguhnya Allah itu khabir, itu maha teliti. Maha teliti. Apa yang kita nggak tahu, Allah tahu. Gitu kira-kira saudara sekalian. Artinya apa saudara sekalian? Menjadi penting kita hidup ini sekarang. Ya. Nah oleh karena itu saudara sekalian, kemarin sudah kita laksanakan, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, sebentar lagi nih Pak. Tadi BPH rapat ya. Supaya kedua sekolah ini tetap hartanya itu untuk dikorbankan. Kita akan melaksanakan penyembelihan kurban. Cuma kita akan cari fakulu minha wa ibul baisal fakir. Yang korban boleh makan sebagian diberikan kepada orang fakir. Nah, kalimat fakir inilah saudara sekalian yang kita akan jabarkan sehingga sementara mudah-mudahan di kampung saudara nggak sama dengan rumah minum. Walaupun rumah minum rumahnya tipe 21, kayaknya daging berlimpah. Itu satu orang bisa dapat 10 kilo itu. Dari musola ini masih ini. Nah, kita di sini berpikir objektif. Teman-teman kita di PDM Kabupaten Tangerang itu, karena di kota Tangerang itu sudah banyak daging sehingga sebagian dibawa ke Baduy. Daerah terpencil sana yang mungkin dalam setahun itu beliau susah makan daging. Jadi saya mohon kepada dua sekolah ini, nanti tetap mustahil di sini kita akan berikan, tapi sebagian kita akan bawa ke sana itu. Katakan naga kambing, katakan kami 10, 5 di sini, 5 kita bawa ke Baduy. Kenapa? Di sana lebih perlu, di sana lebih utama, karena mereka memang seperti itu kehidupannya saudara. Jadi kata-kata kategorinya fakul minna watimul baisal fakir, alamatnya kalau bahasa Pak Iqbal ini kan drug of choice. Apa drug of choice? Tepat sasaran. Bahasa orang intelek jarang tahu. Doanya ngomong kan gitu. Jadi sosial ya itu bahasa kedokteran ya, hanya tahu itu drug of choice. Jadi kalau obat harus begitu saudara sekalian. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, aplikasi daripada amalia Ramadan kemarin itu, ya kan gitu kan. Sebulan penuh kita di training, digodok, dikocok. Banyak manfaat yang kita bisa ambil, banyak hikmah. Bisa ada tarbiyah Ramadan sangat luar biasa. Mestinya ketika kelar pendidikan Ramadan itu, ketika kelar pembojogan itu, ditatar kita itu, mestinya keluar lebih hebat. Salah satunya banyak yang kita bisa ambil adalah kebersamaan di antara kita. Betul nggak? Coba lihat tentang Ramadan. Mau pejabatkah dia? Mau orang biasakah dia? Mau orang rayakah dia? Mau orang miskinkah dia? Mau laki-laki kah dia? Mau perempuan dia? Kalau dia orang beriman, tidak ada halangan di tangan, sama-sama di siang hari tidak merasakan haus dan lapar, sama-sama nggak makan nggak minum. Maka kebersamaan inilah yang melahirkan kepekaan sosial di antara kita, di antara sama muslim yang saya katakan tadi. Tidak sempurna iman seseorang manakala dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Luar biasa. Bapak-bapak kemarin nggak makan tak minum bukan berarti nggak punya duit, nggak punya makanan, betul? Ya kan? Kita kemarin berpuasa jujur. Saya pribadi mungkin sama dengan bapak-bapak dan sekalian. Kita nggak makan, nggak minum itu bukan berarti di rumah kita nggak ada nasi, betul? Maka ada. Oleh karena itu harus tertanam dalam jiwa kita, timbul kepekaan sosial. Iya ya. Bagaimana orang miskin nggak makan, nggak minum, memang nggak ada makanan yang dimakan, nggak ada minuman yang diminum. Harusnya seperti itu hasil daripada penempaan Ramadan kemarin itu. Yang kedua apa? Disiplin, betul kan? Ini kalau diterapkan, diamalkan luar biasa.
masuk ke kamar makan 2 piring, minum 2 gelas, keluar puasa. Bisa. Oh nggak berani? Nggak berani Pak. Disiplin karena dia ngawasin. Bukan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kalau ini tertanam, yang namanya koruptor, korupsi nggak akan terjadi saudara. Kenapa? Memang atasan nggak tahu, memang kepala bagian nggak tahu, tapi mau Allah tahu saudara sekalian. Oleh karena itu disiplin ini salah satu hasil tempaan hikmah daripada kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Ternyata bangsa kita ini jujur, kenapa kok kalah dengan Vietnam yang baru merdeka kemarin itu? Kenapa? Karena tingkat disiplin bangsa kita yang masih jauh. Kalau kita kedepankan dengan kita sejajarkan dengan dunia-dunia yang maju itu, jangan jauh-jauh Vietnam saja, tingkat kedisiplinan kita masih jauh rendah. Betul nggak? Coba aja deh, dilarang buang sampah. Biar gini-gini pernah ke Singapura. Walaupun ke Singapurnya disuruh Pak Janson ambil duit buat ke sini. Arab Saudi mampir ke Singapura. Di Singapura luar biasa tingkat disiplin manusia itu, luar biasa. Di kita, aduh, larangannya gede, dilarang buang sampah. Ini jangan sampai. Bukan hanya sampah, tikus mati, buang ke jalan, kucing mati, buang ke jalan. Jangan salahkan kalau penyakit macam-macam di negeri kita ini, betul? Betul? Dan tingkat kedisiplinan saja bisa membawa dampak kepada kesehatan. Banyak dampaknya. Salah satunya dampak kesehatan. Nah kita ini warga Muhammadiyah, tikus mati jangan buang ke jalan kubur. Buanglah pada tempatnya, jangan buang ke jalan, saudara. Banyak gak Anda ketika jalan ada tikus mati? Banyak gak? Banyak. Bagus saja. Bahkan bukan hanya tikus mati dibuang ke jalan. Apa? Karena hubungan gelap, bayi lahir dibuang ke tong sampah. Bukan sampah manusia dibuang ke tong sampah, terbalik sekalian. Tingkat disiplin ini, kalau mau hasil tempaan Ramadan mestinya berbekas. Sehingga ketika di farmasi kemarin saya katakan, jangan sampai maaf-maafan kita itu kamu plase. Maaf-maafan sama dengan mobilan. Kalau mobilan bukan beneran, mobil bohongan. Jangan sampai api anas itu menjadi kamuflase fata morgana, kan gitu ya. Nah oleh karena itu saudara sekalian, di hadapan kita ke depan ini adalah sekalian yang belum, sekarang ini masih ada waktu, yang belum berpuasa sunnah Syawal, puasalah. Kenapa? Man shoma Ramadan summa, nah kalimatnya summa taba'u sita min Syawal, gitu kan? Barang siapa yang berpuasa Ramadan, puasa bulan Ramadan sebulan penuh, summa diikuti tabahu, summa tabahu, dan kemudian diikuti sita 6 puasa Syawal, kata Nabi, fala yasummu dahar. Maka orang yang berpuasa sebulan Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sama dia berpuasa dengan dahar. Dahar banyak diterjemahkan sama dia berpuasa sepanjang masa. Sepanjang masa ini artinya 1 tahun, saudara. Sampai puasa tahun depan. Kan lumayan, saudara. Coba hitung, berarti puasa Ramadan kita 1 hari nilai 10 kali 30, 300. 6 hari kali 10, 60, 360 hari. Lumayan, saudara sekalian. Som dahar. Nah, kalimat summa di sini kalau pakai grammar bahasa Arab tidak harus berurutan, ya. Jadi yang kemarin belum puasa Syawal, puasa sekarang. Tapi buat Pak Tusmin saya nasihatin tadi, alhamdulillah beliau terima kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa kita Pak Tusmin. Selalu kita doakan Pak Tusmin. Saya sudah katakan doa yang paling mantap. Orang yang kita doakan dia nggak tahu. Kalau kemarin kasih tahu ya. Tadi kasih tahu doa. Kita nggak doakan kita kan udah dia. Apa Pak Tusmin semoga selamat. Nggak ada. Tapi kenyataannya doa kita itu yang paling ikhlas adalah kita doakan orang itu nggak tahu susah sekalian. Susah itu. Apalagi yang sakit pejabat. Ingat nggak? Hasan Sohaib diundang ke semua masih Islam ya. Suruh berdoakan. Pulang, bopek semua. Betul. Anggota ini pulang betul. Padahal nggak datang. Kenapa? Itu kita dipanggil Pak Hasan Sohaib itu berdoa di sana. Bopek. Bopek. Saya nggak datang. Atau meninggal. Kan apa itu kalau lagi? Lu gimana gue mati juga deh kalau keluarganya. Mana bopek bilang kan gitu susah ya. Betul nggak?
saya begini, kok pelangin kenapa? Bapakku mati juga tuh. Kan gitu kira-kira ya. Artinya apa saudara sekalian? Jadi alhamdulillah kalau Pak Tusmin mungkin sawalnya mungkin bisa nggak keburu ya, karena beliau hampir separuh tidak berpuasa karena sakit. Maka utang lebih diutamakan. Saya katakan sama beliau, sama dengan summa itu boleh tidak harus sekian hari betul tidak ya. Katakan Senin Kemis sama dengan yaum mabit. Jangan sampai ketika tiba Ramadan tahun depan belum lunas ya. Tapi saya bilang kalau memang itu sakit terus sudah bayar apa? Fidyah. Berapa hari dia tidak puasa? 10 hari, 10 kali 1 hari 1 makan. Bayarkan. Tapi alhamdulillah Pak Musmin ternyata jangankan sehat, dikasih bini baru bersambut dia kan gitu ya. Betul jadi sehat sekalian. Itulah kajian kita pada hari ini agak sedikit lama karena masuk YouTube nih kan gitu kan. Tidak ada honornya Pak tahu apa. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hari ini niat kita jangan menerima hewan kurban. Niat kita mau berkorban. Hebat Pak, ayo patungan. Kalau perlu nanti kita bentuk panitia tabungan kurban. Pokoknya siapa yang patut punya, maksud siapa terserah. Mau 100.000 per bulan, berarti Anda ketika kurban nyampe, Anda bukan lagi menjadi orang yang bawa tidak. Jelas? Hari ini niatkan diri kita. Saya mau kurban, bukan menerima hewan kurban. Ingat, saya mau kurban. Kalau Anda menjadi orang kaya, dia orang kaya, jangan niatkan mau menerima hewan kurban. Nih, apa itu? Minta satu. Oh, masa mau kurban nggak bisa? Betul. Mudah-mudahan kita semua bisa berkorban. Amin. Amin. Demikian kajian hari ini. Nasrullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.